Para santri di Pondok Pesantren Komarudin di Kabupaten Gresik selama bulan suci Ramadan memiliki kegiatan berbeda dari hari biasanya. Para santri di pondok pesantren tertua di wilayah pesisir utara Jawa Timur wajib mengaji kilat kitab Arab Gundul mulai dari usai salat subuh hingga usai sholat tarawih. Pondok Pesantren Komarudin berada di Dusun Sampurnan, Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Di pondok inilah para santri dari berbagai daerah di Indonesia digembang berbagai ilmu agama, di samping ilmu umum yang didapatkan dari lembaga pendidikan. Pondok Pesantren Komarudin sudah tidak asing di telinga masyarakat Gresik, sebab pondok ini merupakan pondok pesantren tertua di wilayah pesisir utara Jawa Timur, didirikan oleh Kyai Komarudin pada tahun 1747 Masehi. Diketahui, pondok pesantren Komarudin ini awal mulanya berdiri karena diminta oleh santri Kyai Komarudin bernama Raden Tumenggung Tirtorejo Bupati Kanoman Gresik waktu itu, untuk membantu menyebarkan agama Islam. Akhirnya Pondok Pesantren Kanugrahan yang berada di Lamongan, yang sudah berdiri sebelumnya, dipindahkan ke wilayah Kabupaten Gresik. Pendiri Pondok Pesantren yaitu Kyai Komarudin, yang sebelumnya sudah mendirikan Pondok Pesantren di Kanugrahan Lamongan. Pengasuh Ponpes Komarudin Gresik KH Muhammad Alauddin, Kamis 30 Maret 2023. Jadi yang pertama kali mendirikan Pondok Komarudin adalah Mbah Kyai Komarudin. Beliau sebenarnya sudah mendirikan pondok di daerah Pringgoboyo di Kanugrahan, Lamongan. Kemudian karena ada keterikatan janji dengan salah satu santrinya yang saat itu kebetulan menjabat menjadi Bupati Kanoman di Gresik, beliau akhirnya diminta untuk menunaikan janji membantu Raden Tumenggung Tirtorejo membantu di Kabupaten Gresik. Hingga akhirnya beliau kemudian memindahkan pesantren dari Kanugrahan menuju ke wilayah Sampurnan di Desa Bungah, Kabupaten Gresik ini. Itu di tahun 1747. Nah, insya Allah yang tertua di pantai utara. Ya, bisa dilihat dari masa hidupnya Kanjeng Raden Tumenggung Tirtorejo, karena kalau kita melihat ke pusaranya atau nisan Mbah Komarudin itu sudah nggak bisa terbaca, sudah terhapus tulisan beliau, makam beliau. Cuma dari situ bisa kita temukan bahwa ternyata beliau seera dengan Kanjeng Raden Tumenggung Tirtorejo, dan di situ juga di salah satu manuskrip kita ada tulisan kapan meninggalnya Mbah Komarudin, kapan meninggalnya Mbah Tirtorejo ini, jadi bisa disinkronisasi, jadi artinya bisa ketahuan bahwa pondok ini berdiri tahun 1747 Masehi. Kalau di bulan Ramadan, sebagaimana umumnya di pesantren yang lain, kita ada ngaji kilatan. Jadi ngaji kilatan itu maksudnya para santri kita ajak ngaji terus non-stop dari ba'da subuh sampai ba'da taraweh dengan berbagai macam kitab, dengan berbagai macam disiplin keilmuan, tapi cara ngajinya hanya maknani toh, tanpa adanya keterangan. Ya mungkin ada keterangan tapi tidak terlalu banyak. Harapannya nanti karena santri sudah pernah membaca kitab-kitab ini, nanti bisa dipelajari di rumahnya masing-masing karena maknanya wis lengkap. Dan kemudian kalau di sini, di Pondok Komarudin ini, setiap sore, setiap maghrib itu kita adakan berbuka bersama. Seluruh santri biasanya makan sendiri-sendiri, khusus di bulan Ramadan kita ajak untuk bukber ya pakai talam itu biasanya, pakai lengser di sini berarti. Bermacam-macam, kitab-kitabnya berbagai macam, misalnya ada Riyadhus Shalihin, ada Lubabul Ilmi, dan Lubabul Hadis, ada kitab yang juga istiqomah dibaca di sini adalah Sulam Taufik, Safinatun Najat, dan Mukhtasar Hadramiyah. Terus di antara beberapa kitab yang dibaca di Ramadan kali ini. Untuk sekolah, jadi anak-anak yang non asrama yang tidak mukim di pondok, mereka ada kegiatan pondok Ramadan di sekolah masing-masing. Jadi sekolah tidak libur, hanya saja pelajarannya diganti, yang awalnya pelajaran
kurikulum dari Dignas, kurikulum dari Depak, sekarang kita rubah jadi kurikulum pesantren, tetap masuk sekolahnya tapi kitabnya ganti, sekarang ngaji kitab kuning kurikulum pesantren, dan jamnya mungkin dikurangi jadi jam pulangnya lebih cepat. Ya umum lah seperti di sekolah yang lain, kalau Ramadan kan jam pulangnya lebih awal. Kalau yang untuk santri maka full kegiatannya ada di asrama, ada di pondok, mulai ibadah subuh sampai ibadah tarawih full ngaji terus.